Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Dianita di acara TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Wow, meriah sekali. Habis sarapan kayaknya hawa-hawanya ya. Masih semangat. Harus tetap semangat ya. Sampai nanti harus tetap semangat. Kali ini saya akan ditemani oleh bintang tamu. Di sini ada Bu Yus. Selamat datang Bu Yus. Selamat datang. Selamat datang kayak ini ya. Selamat datang. Baik, Bu Yus, monggo Ibu perkenalkan diri Bu Yus. Ibu Yus ini di RSA sebagai apa begitu Bu Yus? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kenalkan, nama saya Yusmiati. Saya saat ini sebagai Kepala Instalasi Gizi RSA UGM sekaligus sebagai seorang ahli gizi. Iya, mantap sekali. Sudah jelas di sini kita mengundang Bu Yus yang akan kita bahas nggak jauh-jauh dari gizi, nggak jauh-jauh dari makanan, dan nggak jauh-jauh juga dari keamanan makanan. Makanan yang sehat itu kayak gimana gitu ya, Bu ya, kurang lebih. Kemarin, nggak cuma kemarin ya Bu, sudah beberapa waktu yang lalu, bahkan sudah dari bertahun-tahun yang lalu itu kan marak beredar beras plastik kayak gitu ya Bu. Beras plastik yang istilahnya tuh beras plastik tuh lagi beredar, itu yang bisa bikin makanan berasnya itu jadi bening, kalau dimasak jadi lebih pulen katanya kayak gitu. Tapi kan di dalam beras plastik itu pasti ada unsur atau senyawa yang sangat tidak aman untuk dikonsumsi ya Bu. Nah, masih berkaitan dengan topik itu Bu, sebenarnya cemaran apa saja sih Bu di makanan yang bisa terjadi dan yang bisa dihindari Bu? Misalnya selain beras plastik itu apa saja sih Bu yang bisa mencemari makanan? Ya, terima kasih. Sebetulnya cemaran itu adalah bahan yang tidak sengaja ada di dalam makanan. Jadi tanpa kita sadari, sebetulnya kita sendiri sudah senantiasa berinteraksi dengan cemaran dalam makanan. Nah, cemaran makanan itu banyak sekali Mbak. Jadi yang pertama adalah cemaran fisik. Nah, cemaran fisik itu adalah cemaran yang bisa kita lihat. Misalkan kalau kita ada beras gitu ya, kita bisa melihat, oh kok di sini ada potongan-potongan, misalkan ada kaca, kemudian juga ada kerikil di situ, kemudian juga mungkin staples ya. Staples itu juga termasuk, isi staples itu termasuk juga sebagai cemaran fisik. Kemudian jangan lupa rambut juga termasuk. Biar kelihatan fisik. Ya Bu itu ya, kaca, rambut, kerikil itu kelihatan. Ya, termasuk potongan-potongan plastik, siapa tahu ada di situ. Ada, betul, kemudian juga ada kaca, potongan-potongan kaca, kayu. Udah kayak kuda lumping ya nanti. Kuda lumping ya, jadi mungkin kita bisa menemukan, jadi kita bisa melihat langsung Mbak kalau untuk cemaran fisik. Nah, yang kedua adalah cemaran terkait dengan cemaran biologi. Nah, ini biasanya kita tidak langsung bisa melihat cemaran biologi. Jadi dia diakibatkan dari adanya parasit dalam sebuah makanan, kemudian juga ada cacing ya, protozoa dalam makanan, atau mungkin di dalamnya juga ada virus yang terkandung di dalam bahan pangan. Misalkan kita bisa lihat juga kasus-kasus terjadinya keracunan di dalam di sehari-hari ya, misalkan ada yang mengalami keracunan kemudian menyebabkan diare, bisa jadi dia mengkonsumsi makanan yang memang tidak sehat dari unsur biologi. Juga ada kasus misalnya dulu itu ada listeria yang kemudian dia menginfeksi dari bahan makanan jamur enoki, pernah juga ya muncul dari Korea Selatan ya jamur enoki. Nah, itu juga termasuk adalah cemaran biologi. Nah, kita memang betul-betul harus berhati-hati untuk cemaran biologi ini. Kemudian berikutnya adalah cemaran kimia. Nah, cemaran kimia ini juga tidak kalah pentingnya harus kita perhatikan, karena cemaran kimia itu adalah bahan-bahan kimiawi yang bisa terjadi di dalam makanan itu sendiri. Misalkan adalah mikotoksin, memang dia dihasilkan memang dari dari bahan makanan ataupun juga dari bahan yang ditambahkan. Misalkan kalau kita lihat sekarang Mbak, yang perlu diwaspadai adalah bahan makanan yang berpengawet, yang dia mengandung kimia. Misalkan rodamin B nih, yang ada di dalam saus ya. Iya, kayaknya sering banget ya Bu. Sering banget ya kita konsumsi ya makanan-makanan seperti itu. Kemudian dari kerupuk ya. Kemudian juga bisa kita lihat juga rodamin ini juga sebetulnya adalah sebagai bahan untuk tekstil sebenarnya, tetapi disalahgunakan oleh pengusaha yang tidak bertanggung jawab karena harganya lebih murah, kemudian dimasukkan sebagai bahan tambahan makanan, sebagai pewarna tadi.
Termasuk juga misalkan kita lihat ada juga cabai giling juga ditambahkan rodamin B. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Terutama kemudian kita lihat ya, anak-anak juga sering mengkonsumsi ya makanan-makanan yang mengandung rodamin B ya, dengan ciri fisik mungkin warnanya sangat menarik. Nah, ini perbedaan antara kita menggunakan bahan tambahan makanan dengan dia alami atau dia mengandung pewarna yang berbahaya. Jadi sangat menarik, jadi sangat berhati-hati ya untuk penggunaan ini ya. Kemudian metanin yellow. Nah, metanin yellow ini biasanya ditambahkan, salah satunya adalah produk tahu kuning misalkan. Karena kan memang metanin yellow ini kan warnanya adalah kuning kecoklatan. Nah, biasanya digunakan untuk beberapa makanan tersebut ya. Nah, di sini kita juga harus hati-hati. Biasanya juga tahu ini warnanya biasanya kuningnya itu tidak kuning yang tercampur merata, Mbak, tapi ada bintik-bintiknya. Jadi lebih berpendar seperti itu. Kemudian saat kita tes rasa, maka kemudian ada timbul rasa agak pahit seperti itu ya. Dan kemudian ciri yang lain adalah kok tahu ini disimpan di suhu kamar di 25 derajat Celcius kok aman ya, kok bisa sampai 2 hari, beberapa hari. Nah, ternyata juga ini bisa dicurigai sebagai makanan dengan kandungan bahan kimia, yaitu rodamin B. Kemudian yang lain adalah yang paling tren adalah formalin. Nah, formalin ini juga masih banyak digunakan, Mbak, formalin ini. Padahal formalin adalah salah satu pengawet untuk mayat. Kemudian juga digunakan juga sebagai pembersih sebetulnya untuk formalin ini, desinfektan dan lain-lain yang sebetulnya memang tidak boleh digunakan untuk bahan makanan. Nah, kemudian formalin ini biasanya digunakan oleh para pengusaha misalkan untuk ayam ya, kemudian ikan. Jadi kita memang yang penting di sini kita harus melihat betul. Pertama adalah ciri fisik. Kalau kemudian dari ikan, kemudian juga ada ayam gitu ya, kita lihat di pasar gitu, yang pertama warnanya cerah atau tidak, Mbak. Nah, kalau warnanya itu tidak cerah, nah bisa jadi ya dia mengandung formalin. Yang kedua kita lihat secara fisik, kita sentuh, Mbak. Nah, ini kekenyalannya seperti apa gitu. Kalau kekenyalan dia normatif ya, normatif sebagai ya kenyal karena daging segar nggak masalah, tapi biasanya cenderung lebih keras. Oh, kenyalnya itu beda ya, Bu ya. Ya. Kemudian yang ketiga biasanya lalat juga nggak mau hinggap karena karena udah terlapisi ya, Bu. Terlapisi baunya juga mungkin udah lain ya, Bu. Jadi ditambahkan juga baunya akan lebih menyengat. Jadi sebetulnya kalau bahan makanan itu mempunyai bau khas. Jadi kadang-kadang kita kalau memilih makanan, coba tetap kita cium gitu ya. Jadi dari warna, kemudian bau, rasanya dicoba. Jadi seperti halnya di RSA UGM, di instalasi gizi, kita juga di sana selain bahan makanan itu untuk pasien juga untuk Nutri Hospita. Kita punya catering juga, Mbak. Nah, Nutri Hospita. Itu tadi. Nutri Hospita kita udah jelas aman ya, Bu ya. Jelas aman. Jelas jadi, aman. setiap makanan yang masuk pasti harus diinspeksi namanya. Jadi kita cek dilihat benar-benar dilihat, kemudian disesuaikan ada tadi ya syarat-syarat ya. Jadi yang pertama ciri fisik spesifikasinya sesuai nggak? Kalau misalkan bahan makanan segar kayak apa sih dari masing-masing bahan makanan, misalkan tempe kayak apa, tahu kayak apa, ikan kayak apa, beras seperti apa. Jadi semuanya memang ada karakteristik yang disebut dengan karakteristik fisik. Nah, kemudian yang kedua juga biasanya juga tetap kita lihat, kita ada uji, Mbak, uji formalin misalkan, ada uji borak ya. Jadi kita cek, kemudian kita sampling bahwa rekanan kalau masuk ya ke instalasi gizi RSA UGM sudah melalui proses tahapan-tahapan untuk pengawasan. Jadi kita tetap akan melihat mensampling sehingga jangan sampai kita kemasukan makanan yang tidak sehat. Kemudian juga biasanya juga makanan yang masuk jelas harus ada tanggal kadaluarsa, memenuhi itu yang labelisasi gitu. Jadi label makanannya harus kita cek. Jadi betul-betul sangat penting sekali, Mbak, karena itu akan melindungi kita sebetulnya bahwa ingredientnya seperti apa, isinya seperti apa. Kemudian juga apakah ada bahan-bahan yang berbahaya di dalamnya, termasuk juga tanggal bagaimana apakah makanan ini sesuai digunakan gitu, apakah tidak. Jadi bisa juga disesuaikan untuk pasien seperti itu. Jadi memang terkait dengan cemaran-cemaran itu kita memang harus waspada. Betul, karena berbahaya sekali ya, Bu, apabila kalau kita bertumpuk-tumpuk kita konsumsi, kita kan nggak tahu sebanyak apa sih. Kalau kita nggak hati-hati saat kita memilih makanan kan pasti ya udah banyak banget yang masuk ke tubuh kita ya, Bu. Dan
kita efeknya apa nanti pas sudah lama kalau dia bertumpuk-tumpuk di tubuh kita itu kita juga. Iya, Susah karena bisa banget juga kita karena jangka mastiin. panjang ya Mbak. Betul. Kalau mungkin jangka pendek, Sekarang nggak ada kalau efeknya, ya Bu. mungkin hanya diare gitu ya. Tapi Iya, kalau jangka betul. panjang, terutama dari kimia tadi ya, maka juga akan sangat berbahaya. Iya. Nah, termasuk yang tadi bahan kimia yang saya belum saya sebutkan yaitu residu pestisida misalnya Nah, juga iya, benar, gitu benar, ya. benar. Itu juga Itu kan, hati-hati. iya, Kemudian bahaya juga banget. bahan pelapis Mbak. Kadang-kadang kita Betul. membeli perangkat lupa ya, nggak Iya, lihat, iya. misalkan panci, oh ternyata Iya, betul, dia ada bahan pelapis yang berbahaya, misalkan mengandung timbal. Iya, kadang di buah Kemudian- juga kan kadang ada kayak Ya, pelapisnya ya Bu, warnanya pelapisnya. kayak putih-putih gitu. Ya. Kalau kita kerok itu Kita tetap kalau harus kita nggak hati-hati hati-hati, dan jangan lupa kita harus lebih cinta pangan lokal. betul, Jadi, karena kalau yang ada pelapisnya itu pasti dari ya, biasanya impor makanan, Bu, ya. makanan impor Betul, karena kan betul, membutuhkan betul. perjalanan yang jauh. Benar, nggak mungkin dia Ya, datang ke sini sehari 2 hari ya tidak Bu ya. mungkin, jadi membutuhkan Iya, waktu yang lebih lama. Maka kemudian diawetkan. Nah, untuk Betul, sistem betul. pengawatan ini kita memang harus hati-hati. Nah Bu, Mbak. itu tadi kan banyak banget ya yang Ibu udah sebutkan. Sebenarnya kalau kita menemui makanan yang seperti itu, bagaimana sih Bu cara kita memisahkan makanan yang sudah terkontaminasi dari senyawa tersebut agar bisa kita konsumsi itu gimana sih Bu? Bisa nggak sih dipisahin kayak gitu? Nah, sebetulnya kita harus kembali lagi bahwa cemaran itu masuk. Yang pertama adalah cemaran yang bersifat langsung, Mbak. Nah, kalau kita yang sifatnya langsung, misalkan sebetulnya kita nggak ngerti kok sudah Iya, ada sih kok dalam ada, makanan ya. bener. Maka kalau kita lihat kalau cemaran fisik gimana Mbak? Berarti kita pisahkan. Iya, ya. betul. Jadi misalkan kalau beras ya sudah, kalau di Jawa itu namanya ditapeni. Iya, itu dipisahkan. dipisahin antara- tuh kalau yang dari yang kelihatan ya, yang Bu. kelihatan karena itu bisa langsung terlihat. benar. Jadi untuk fisik kita pisahkan langsung. Nah, kemudian kalau fisik juga yang tidak sengaja atau mungkin produsen tidak tahu adalah tadi BTP, tetap hati-hati. Kalau dia menggunakan pewarna tapi yang tidak food grade itu tetap hati-hati. Atau yang tidak berizin hati-hati. Jadi tetap kita pilih lah kalau kita bisa melihat secara langsung, kontaminasi secara langsung. Nah, yang kedua yang banyak kasus adalah kontaminasi silang, Mbak. Oh, Nah, ada juga kontaminasi kontaminasi silang ini silang. terjadi karena ketidaktahuan produsen atau kita sendiri, mungkin di rumah tangga kita Iya, nih, Mbak. betul. Yang sering terjadi adalah kontaminasi silang antara makanan matang dan mentah. Contohnya apa? Contohnya pada saat kita mempunyai freezer ya, mempunyai chiller ya. Iya. Chiller itu ditumpuk-tumpuk ya. Entah Ada itu entah makanan- somai mentah, mentah, kemudian sayur mentah Iya. gitu kan. Nah, Tiba-tiba sayur yang matang kita masukin ke masukkan situ. juga, Bahaya juga ya Bu, bahaya kayak gitu. juga karena sebetulnya itu bisa menimbulkan yang disebut dengan kontaminasi silang. Jadi kontaminasi yang terjadi karena ketidaksengajaan sebetulnya. Nah, itu kan nggak sengaja dan Nggak kita tuh sengaja, benar-benar nggak tapi tahu ya Bu. bisa menyebabkan resiko terjadinya sebuah penyakit, infeksi sebuah penyakit. Jadi harus Iya. hati-hati. Terus kemudian makanan matang dibiarkan di situ lama, Terbuka. ditumpuk lagi. Makanan yang segar mungkin masih mengandung akar, akarnya masih kotor, ada tanahnya dan lain. Benar-benar, Yang penting Bu. dimasuk-masuk Iya, itu iya. kontaminasi silang. Nah, yang ketiga adalah kontaminasi ulang. Nah, ini bahaya, Mbak. Bahayanya adalah kontaminasi ulang terjadi pada makanan yang sudah matang sebetulnya. Oh. Sebenarnya udah matang, siap, layak kita konsumsi, tapi kok dihinggapi lalat nih. Nah, itu berarti dia kontaminasi mengalami kontaminasi ulang. Nah, lalat ini kan sebenarnya yang paling berbahaya pada saat si lalat, kemudian dia di kaki-kakinya itu nempel Iya, di makanan. kita nggak tahu dia Kita nempel tidak di mana ya, tahu, Bu. kemudian dia bertelur di situ. Nah, telurnya itu. Telur inilah yang kadang-kadang tidak banyak yang tahu, kok ada putih-putih sedikit-dikit ya di sini, padahal ternyata itu adalah telur dari lalat. Ini bisa menimbulkan infeksi, terutama adalah di saluran pencernaan kita. Karena dia telurnya itu bisa berkembang juga Berkembang ya Bu. juga. Dan Nah, berkembangnya bukan jadi berkembang yang bagus tapi malah menginfeksi tubuh menginfeksi kita ya, tubuh Bu. kita. Dan juga kadang-kadang tidak hanya dia ya Mbak. Jadi lalat itu bisa juga dia sebelumnya menempel dulu di sampah. Kakinya nempel dulu di sampah. Nah, di situ ternyata ada tumpukan mengandung bakteri. Betul, Nah, yang betul, di bawah si lalat itu tidak hanya terkait dengan tadi ya telur lalat, tapi bisa juga mengandung bakteri. Iya, kadang kan Maka- kita lihat makanan yang nggak ditutupin tuh kadang Nah, lalat semua hidup di situ, lalat tapi kadang kita semua. cuma usir-usir aja, Usir saja, nggak tahu padahal dia udah ternyata dia sudah menempel. Benar, Jadi iya. dengan seperti ini kita lebih aware, Mbak. Jadi kita harus memilih nih makanan yang betul-betul tadi ya Iya, sehat. Karena sehat, tadi ya bagaimana caranya ya tadi, Mbak. Yang pertama kalau fisik ya langsung dipisahkan. Iya, Kalau udah kelihatan. kemudian kita tadi tahu ya ada sumber dari kontaminasi. Kalau dia sifatnya kontaminasi ulang ya sudah jangan dimakan. Iya. Karena berbahaya sekali. Iya, mending udahlah
lah gitu ya Bu Sudah ya. lah, karena kita sudah tahu, waduh lalatnya lalat hijau nih, sudah. Apalagi lalat hijau, kita udah tahu ya Bu Sudah dia tahu nempel di mana aja gitu. nempelnya di mana aja. Bener-bener, Nah, itu iya. langsung betul-betul kita nggak usah sayang ya, langsung tidak usah dikonsumsi seperti itu. Iya, berarti kita mending benar-benar perhatikan karena kan kita menganggapnya itu tuh hal sepele ya Bu. Iya. Ibaratnya lalat, kadang pun Iya. kita juga nggak tahu semut atau serangga yang lain pun Termasuk kita nggak- tikus, hati-hati. Wah, apalagi kalau termasuk tikus nih, binatang Bu. pengerat ya. Jadi kalau itu di kita kayaknya- itu kalau standar akreditasi gitu Iya, ya, nggak rumah boleh sakit ya, Bu, terkait ada dengan- pengerat, nggak nggak boleh boleh. sama sekali. Jadi Betul, standar betul. keamanan makanan. Jadi makanan yang di rumah sakit harus betul-betul terjamin, Iya. termasuk juga binatang pengerat di sini. Termasuk di situ serangga juga. Iya, karena Kalau sampai ada temuan, ya itu mengidentifikasi, mengindikasikan bahwa lingkungan itu tidak memenuhi sehat syarat. ya Bu Ya, itu istilahnya karena ya serangga itu bawa apa dari bawa mana kita apa, juga dari nggak mana, tahu nanti gitu. hinggap di mana, ini Iya. kan juga sebagai identifikasi. Betul. Karena kalau tikus sudah jelas ya Bu, Sudah tikus jelas itu tempatnya sumbernya dari mana, kotor-kotor. tempatnya kotor, dia betul. masuk, kemudian dia nanti akan mencemari makanan kita. Jadi beberapa hal terkait dengan higien sanitasi, Iya, kemudian benar, kontaminasi benar. itu Betul. betul-betul harus menjadi Iya. sebuah hal yang sangat penting diperhatikan gitu. Untuk jaminan, Mbak, jaminan keamanan makanan. Iya. Karena kita bekerja di sebuah institusi rumah sakit ya. Betul, yang harus kita Yang harus pastikan kita produknya pastikan produknya berkualitas dan sehat, Betul serta sekali. aman. Jadi sebenarnya kalau di RSA sudah sangat ini sekali ya Bu ya, di RSA itu sudah sangat terjamin karena di RSA tidak cuma dilihat dari bentuk fisiknya aja, tapi ternyata ada tes formalinnya Ada juga. tesnya. Ada tes yang lain-lain yang bisa mengidentifikasi kalau bahan-bahan makanan itu Aman. terinfeksi ataupun tercemar oleh bahan-bahan yang berbahaya. Termasuk uji sampel, Mbak. Jadi Oh, kita iya, juga ada uji benar-benar. sampel makanan. Jadi bekerja sama dengan pihak sanitasi ya. Sanitasi K3 rumah sakit biasanya kita rutin melakukan uji sampel makanan. Udah jelas aman Jelas banget. aman. Termasuk Jadi juga nggak perlu swab khawatir. terkait dengan peralatan yang digunakan untuk pasien. Jadi kita tetap melakukan ya beberapa proses untuk menjamin higien sanitasi ya. Baik itu untuk perorangan terkait dengan higiennya dari Iya, petugas penjamah makanan ataupun terkait dengan sanitasi atau lingkungan. Jadi semuanya harapannya memang jaminan ini akan Iya. bisa memberikan trust ya, Betul, trust pada pasien yang kita layani. Karena bagaimanapun namanya makanan itu akan masuk ke tubuh kita, apalagi pasien yang di Betul. sini yang kita layani juga orang sakit yang butuh Betul. nutrisi yang benar-benar bersih gitu. Betul. Tapi nggak cuma orang sakit juga, karena Iya. yang sehat juga bisa pesan makanan di Nutri Hospita Iya. ya Bu. Bahkan karyawan-karyawan juga sering kok jajan di Nutri Iya. Hospita karena menyediakan juga yang bisa dijual untuk umum ya Bu ya. Iya. Yang udah pasti terjamin, harganya juga terjangkau. Terjangkau. Bahkan Dan bisa yang jelas konsultasi. aman ya, Mbak, ya. Betul, bisa Aman. konsultasi juga ya Bu ya langsung Bisa, ke ahli bisa. gizinya. Iya. Untuk konsultasi mungkin nggak cuma konsultasi tentang kesehatan atau gizi, tapi juga tentang kesehatan makanan ya Bu. Bisa Nanti konsultasi lewat ke- telemedicine. di telemedicine, ada Telemedicine. poli, Betul, konsultasi ada rawat polinya juga. jalan gitu. Jadi Betul. kita rutin ada jadwalnya gitu Iya. ya, sesuai Bahkan- dengan jadwal di poli. Bahkan nanti bisa juga di sana kita analisis analisis komposisi tubuh ya Bu ya. Ya bisa Betul. pakai BIA, jadi kita bisa tahu ya seperti apa sih hasil dari cek antropometri itu ya. Benar, iya. Nah, jadi kita akan lebih aware nih, wah berarti kita betul, harus betul. lebih sehat lagi. Gitu Iya, ya. apa sih yang harus dikurangin, Iya. apa yang harus kita makan, Iya, kayak gitu nanti betul. udah jelas di situ ya Bu. Iya, betul. Tuh, Mbak. jadi nggak usah khawatir lagi sebenarnya, Iya. langsung aja hubungin telemedicine, RSA ataupun datang ke Poli Gizi. Dan kami siap membantu ya. Betul, untuk karena itu ya. konsultasinya nanti akan istilahnya ruangannya juga udah nyaman, nanti Iya. juga ahli gizinya kita kan nggak cuma 1-2 ya Bu ya, Iya. ada banyak, jadi nggak usah khawatir. Nah Bu, lanjut lagi, tadi kan sudah disebutkan bagaimana cara memisahkannya segala macam kayak gitu. Sebenarnya dengan membaca label informasi tentang apa namanya kemasan makanan itu bisa memastikan ya Bu, itu tuh kayak udah terangkum semua ya Bu, Iya, iya. di dalam kemasan itu. Apakah masih ada kayak misalnya produsen-produsen yang sengaja nggak mencantumkan barang-barang kayak gitu atau gimana Bu? Ya, sebetulnya kan pemerintah sudah memang ada regulasi, Mbak. Jadi untuk bahan makanan yang dia sifatnya mudah rusak dan mudah terkontaminasi, biasanya kita memang ada BPOM ya dan POM yang mengawasi, kemudian muncullah label makanan. Nah, label makanan ini sebetulnya sudah berisi lengkap, Mbak. Jadi ada isinya, kemudian saran penyajian, kemudian kandungan ingredientnya seperti Iya, apa, benar. dan di situ kita kemudian bisa memilih nih, oh
kalau saya lagi diet tertentu berarti saya harus mengurangi gula, berarti saya harus memilih yang ingredientnya gulanya adalah di bawah 3% misalkan seperti itu, di bawah 3 gram gitu. Jadi ini berarti low sugar gitu. Ataupun mungkin keperluan lain, misalkan untuk penderita diabetes biasanya di situ ada makanan khusus untuk diabetes, biasanya di label itu akan dicantumkan. Kemudian yang tidak kalah penting di dalam label itu adalah tanggal kadaluarsa. Nah, kadang lupa ya Bu ya. Nah, asal di kemasan pasti awet lah gitu pasti ya. Awet. Jadi tanggal kadaluarsa itu memang dicantumkan untuk memberikan informasi pada kita, Mbak, bahwa oh makanan ini layak sebelum tanggal ini. Walaupun memang ada beberapa hasil dari riset yang menyatakan walaupun ada batas setelah kadaluarsa itu bisa dikonsumsi. Tetapi ingat bahwa makanan yang berkualitas adalah makanan yang betul dalam batas kadaluarsa. Kalau saya sih lebih mengarahkan kalau sudah kadaluarsa jangan dimakan lah. Karena kan tidak ada jaminan lagi kan. Perusahaan sudah tidak menjamin kalau adanya pelaporan, misalkan terjadinya kasus-kasus keracunan dan lain-lain karena mengkonsumsi makanan. Nah, tetapi Mbak, untuk makanan-makanan dengan label, makanan kaleng gitu ya, itu tetap kita harus melihat ciri fisik, Mbak. Walaupun masih ada tanggal kadaluarsa. Jadi pastikan bahwa pada saat kita membeli, ya kalengnya nggak penyok, Mbak. Karena terjadi kerusakan seperti itu. Karena akan bisa menimbulkan bakteri bisa masuk. Karena kita nggak menjamin ya Bu, tidak itu menjamin. penyok itu apakah masih benar tertutup atau gimana tertutup atau bagaimana kayak gitu. Jadi walaupun kadaluarsanya masih jauh, tetapi kalau ciri fisiknya tidak memenuhi syarat, ya sebaiknya dihindari. Jadi terpilih yang utuh, yang betul kemasannya utuh, tidak masih menimbulkan resiko terjadinya cemaran. Berarti itu. Sebenarnya nggak cukup hanya melihat label aja, kita harus memperhatikan ciri fisik. Iya, ciri fisik. Kemasannya juga ya Bu ya. Seperti apa harus kita cek ingredientnya, jangan hanya harganya, Mbak. Iya, kita kan bisa murah nih gitu kan. Biasanya kan kita karena hanya lihat harganya kadang-kadang lupa ya. Contohnya milih sebenarnya kayak kacang, sebenarnya betul ya, sudah benar di situ. Kita nggak baca nih saran penyajian. Di situ sudah ada sebetulnya saran penyajian untuk 8 orang seharusnya, 8 porsi gitu. Tapi kita konsumsi sendiri. Sehari lagi. Nah, malah hanya 1 jam habis benar. Satu kemasan. Nah, sebetulnya yang kita lihat itu semuanya kita baca. Iya Bu, ya saran penyajian itu saran penyajian kadang yang sering diabaikan kadang. Mungkin saya sendiri juga ya Bu, kadang saran penyajiannya hanya sekali makan 30 gram gitu. Ya, atau di situ saran penyajian untuk 4 gitu. Nah, harusnya dibagi 4. Kita makan sekaligus. Bahaya juga. Jadi sebetulnya kalau dari labelisasi informasinya sudah ada, tetapi kita sebagai konsumen belum semuanya kemudian melihat dan tadi ya mengimplementasikan ya bahwa ini seperti ini berarti aku harus ngikutin nih dari label. Benar-benar. Kadang kita juga, mungkin saya sendiri juga sih Bu, kadang sebagai konsumen juga kurang teliti juga baca. Di situ udah dijelasin lengkap, maksudnya di dalam kemasan itu kan udah lengkap sebenarnya ya Bu di situ. Cuma kita mungkin yang kadang-kadang ataupun nanti mungkin bagi pasien hipertensi nih sebenarnya di situ ada natrium, ada kadar natriumnya harusnya berapa, tapi mungkin karena ketidaktahuan bisa jadi Mbak, ataupun juga yang penting harganya nih gitu ya. Yang penting murah ini isinya banyak. Diskon gitu ya. Jadi murah diskon isinya banyak. Isinya banyak akhirnya dihabisin sekaligus. Nah, inilah maksudnya konsumsi berlebihan dari saran penyajian. Kadang-kadang kita kurang aware terkait dengan masalah itu gitu Mbak. Berarti kan yang diperhatikan kita nggak cuma hanya melihat dari warnanya, nggak cuma dari harganya, nggak cuma dari kemasannya aja, tapi dilihat baik-baik itu saran penyajiannya memang untuk berapa orang. Jadi harus betul-betul teliti ya kita ya. Itu kayak yang penting Bu, soalnya kadang ya itu tadi, ya beli mungkin isinya ternyata kok nggak mengenyangkan, aja semuanya. Diambil semuanya ya. Benar-benar kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Jadi sebetulnya kita itu harus sekarang belajar kegiatan membaca yang kurang. Betul. Jadi literasi kita itu ya sekarang lebih rendah ya dibanding dulu ya. Padahal sebenarnya fasilitasnya sudah lengkap. Lebih lengkap sekarang. Lebih lengkap. Kalau kita lihat mau klik cemaran hasilnya sudah banyak sangat. Tetapi memang itu tadi ya. Jadi males kembali baca lagi ke diri kita ya. Sering mengingatkan diri kita, sering belajar gitu ya. Terkait segala sesuatu Mbak, termasuk tadi ya kalau kita bicara tentang cemaran makanan. Apalagi kan makanan itu kan yang kita makan, apa yang kita makan itu kan kita
kayak memberikan pupuk ya Bu. Ya, Apa yang ya. kita makan itu ya yang akan ada di tubuh kita gitu Ya, loh. Dia bahkan ada yang menyatakan kamu adalah apa yang kamu makan Nah, gitu ya. Jadi gitu, sebetulnya hati-hati. adalah terkait dengan makanan sebenarnya investasi untuk kesehatan Betul. sebenarnya Mbak. Karena Jangan cuma asal kenyang ya Bu. aja asal kenyang atau vitamin W, vitamin warak. Warak, oh iya. Vitamin W, vitamin Tapi warak. vitamin warak ya, tetapi ya terkait dengan komposisi kandungan seperti itu, sehingga memang kita bisa mengkonsumsi makanan itu memenuhi kebutuhan nutrisi kita dengan optimal agar kita lebih sehat seperti itu. Betul, jadi memang harus lebih hati-hati lagi terhadap apa yang kita makan, Betul. pilihan makanan yang mau kita makan seperti apa, kandungannya seperti apa, sama hati-hati kalau ada cemaran-cemaran bahan kimia yang kayak disebutkan tadi. Boleh sih itu bahan-bahan organik misalnya Iya. kan, tapi kita harus memastikan juga dari bentuk fisik makanan organik itu apakah benar dia benar-benar organik atau ada cemaran-cemaran Iya, pewarna atau iya. apa gitu. Karena ya, sebenarnya Bu. kalau organik, kalau betul-betul organik harusnya sudah ada sertifikasi Mbak. Nah, benar. Tetapi mungkin sebetulnya masih pangan sehat, tetapi dia mengaku sudah organik. Iya, Jadi kadang-kadang ya memang serba salah ya Mbak ya. Masyarakat ya butuh lebih murah, Iya. kalau tersertifikasi khawatirnya nambah harga. Betul, karena kan Padahal kesannya organik itu pasti lebih mahal ya Bu kesannya harganya. seperti itu, karena memang kalau organik kan sebisa mungkin memang ada apa ya, bahan-bahan yang digunakan untuk pemupukan dan lain betul-betul dari alami. Tapi memang harus tersertifikasi kalau disebut organik. Kalau belum organik berarti pangan sehat seperti itu. Kalau di RSA sudah ke arah organik dan pangan sehat. Jadi produsen sudah menyatakan diri bahwa oh saya belum organik tapi saya adalah pangan sehat. Berarti seperti udah itu. jelas aman gitu ya Bu jelas ya. aman bagi kesehatan Iya. kita. Gitu. Dari Bu Yus ada yang mau disampaikan lagi tentang makanan buat masyarakat Bu? Mungkin ada yang masih bingung nih makanan-makanan sebenarnya yang kayak gimana sih gitu, mungkin ikan atau apa, mungkin ibu-ibu yang pengen belanja gitu harus memilih makanan yang seperti apa sih Bu, bahan makanan yang seperti apa yang harus dibeli untuk masak di rumah biar benar-benar terjamin gitu Bu. Ya. Jadi mungkin pesan kita semuanya bahwa yang penting itu adalah bagaimana kita memilih makanan ya. Jadi dimulai dari kita lihat dulu secara fisik bahwa makanan itu betul-betul memang aman ya. Jadi dilihat dulu dari warnanya, kemudian dibaui kayak gitu ya. Jadi bagi masyarakat, bagi kita semua sebagai mama-mama juga harus teliti ya memilih makanan. Jangan asal murah gitu ya teman-teman ya, tetapi harus pastikan bahwa warnanya, kemudian rasanya, baunya, dia masih mempunyai ciri fisik yang sama seperti memang sifat makanan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya juga terkait dengan makanan kemasan, perlu diingat bahwa kita punya label makanan, pokoknya kita harus baca label itu. Label itu adalah sebagai sarana kita untuk melihat kandungannya, melihat isinya, melihat saran penyajian, sehingga kita akan lebih pas ya di dalam mengkonsumsi makanan itu. Dan juga disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kita. Nah, kita butuh apa, kondisi kita seperti apa, harus sadar dengan kondisi kita masing-masing. Harus sadar dengan kondisi kita masing-masing. Dan mungkin memang yang penting bahwa dari semua rantai pengolahan makanan itu kita juga memperhatikan personal hygiene. Jadi makanan sebaik apapun tapi kalau kita personal hygiene-nya tidak baik, kita belum bersih ya di dalam penanganan, maka juga akan mencemari makanan Mbak. Sehingga itu betul-betul kita harus aware ya terkait dengan makanan kita. Iya gitu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Amin. Terima kasih banyak Bu Yus. Tadi sudah sangat sama-sama. lengkap sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu ataupun masyarakat luas, nggak cuma ibu-ibu yang pengen belanja makanan ataupun ingin beli, pokoknya apapun deh yang mau dibeli, mudah-mudahan dengan mendengarkan pesan dari Bu Yus yang sudah Bu Yus sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa lebih waspada lagi untuk memilih bahan makanan yang akan dibeli. Terima kasih Bu Yus. Sama-sama. Semoga kita bisa lagi ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, yang ngobrol-ngobrol bareng mungkin dengan tema yang lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.